sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Selamat bertugas. Semoga Tuhan beserta dengan kita. Selesai. Kehadiran Ketua Tim Pelaksana KKIP sebagai narasumber dalam podcast ini tentunya sangatlah berharga untuk mendapatkan pandangan perspektif secara langsung mengenai arah kebijakan, tantangan, dan peluang perkembangan industri pertahanan Indonesia khususnya dalam gelaran Indodefense tahun 2025. Dengan menghadirkan Ketua Tim Pelaksana KKIP, diharapkan podcast ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam bagi para pendengar mengenai dinamika perkembangan alutsista pertahanan Indonesia dan peran strategis KKIP dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing sektor di kancah internasional. Dan di samping kiri saya ini saya sudah bersama dengan Katimla KKIP, Legend TNI Purnawirawan Dr. Yudi Swastanto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bapak? Oh, so far so good. So far so good. Selalu siap. Selalu siap, ya. Sehat baik terus, Bapak. Bapak sebagai Ketua Tim Pelaksana. Nah, bagaimana Bapak melihat signifikansi pelaksanaan Indodefense dalam perkembangan industri pertahanan secara keseluruhan, Bapak? Baik, ini tentang masalah pameran Indodefense ini ya. Iya, Jadi, betul sekali. saya melihat bahwa event Indodefense ini, Expo ini merupakan suatu langkah strategis yang sangat penting di dalam rangka mendukung pengembangan dan pembangunan industri pertahanan dalam negeri. Di sini tidak hanya memamerkan tentang produk-produk unggulan, tentang produk dalam negeri khususnya yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri di bawah Defense ID, khususnya PT Pindad, PT PAL, PT DI, PT Dahana, PT LAN, di mana ini merupakan satu holding company bawah PT LAN. Yang pertama itu langkah strategis bagaimana kita mempromosikan produk-produk unggulan. Ya, demikian juga bagi sektor swasta, ini juga merupakan peluang bagi mereka untuk ya memamerkan produk-produk strategisnya. Itulah kira-kira begitu secara umumnya demikian. Secara umumnya. Tapi ada nggak sih Pak fokus utamanya itu dalam Indodefense ini, fokus utamanya itu apa dan apa? Mungkin ada fokus yang ingin dicapai sebagai Katimla KKIP? Jadi memang sesuai dengan tugas kami tentunya untuk mengkaris, mendorong agar produk-produk dalam negeri ini memiliki kualitas dan kuantitas yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa menghasilkan produk-produk unggulan yang baik ya. Namun yang tidak kalah penting di sini adalah membuka peluang kerjasama antar pelaku industri pertahanan, baik itu dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh sebab itu hadir di sini beberapa potensi-potensi industri pertahanan luar negeri yang sudah memiliki kualifikasi performa yang sudah sudah sangat mendunia sekali. Jadi merupakan yang sangat bagus sekali ini. Iya. Kemudian apa visi besar dari KKIP dalam konteks ekosistem industri pertahanan, Pak? Jadi begini, untuk visi industri pertahanan pada prinsipnya adalah kewajiban bagi kita bagaimana industri pertahanan ini maju, kuat,
mandiri, dan berdaya saing. Nah, sekarang bagaimana maju? Ya, maju ini adalah pelaku industri pertahanan, khususnya produsen pertahanan, itu harus mampu menguasai teknologi kunci terhadap produk-produk industri pertahanan. Kemudian kuat. Artinya kuat di sini adalah memiliki keunggulan. Keunggulan dalam konteks apakah keunggulan dalam konteks produksinya, dalam konteks pemeliharaannya MRO-nya. Mandiri. Mandiri di sini adalah apakah produsen itu mampu memenuhi kebutuhan alutsista yang diinginkan oleh user. Dalam ini adalah TNI misalkan itu pengguna ya. Berdaya saing. Kalau kita berdaya saing tentunya adalah ya harus mampu memiliki kualitas yang baik untuk bisa menjadi bagian supply chain itu global khususnya. Dengan kualitas yang punya standar internasional, maka tentunya kita bisa menjadi bagian dari global supply chain itu. Mandiri, kuat, ya maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing. Itulah kira-kira visinya ke depan. Nah sebetulnya dalam konteks untuk kita bisa membangun dan mengembangkan industri pertahanan itu ada dua aspek yang mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aspek produksinya. Yang kedua adalah aspek MRO-nya, maintenance, repair, and overhaul-nya atau jasa pemeliharaan. Itu merupakan fungsi dari industri pertahanan untuk memajukan dan mengembangkan dua itu aspek. Produksi dan MRO-nya. Nah, produksi ada dua pendekatan di sini. Produksi yang bersifat kapasitas dan kapabilitas produksi. Baik itu kualitas maupun kapabilitasnya. MRO, intinya MRO di sini adalah bahwa industri pertahanan dalam negeri harus memberikan pelayanan yang optimal terhadap produksi atau alat sisa yang setelah diproduksi agar tingkat kesiapsiagaan ketika operasional atau alutsista tersebut bisa digunakan untuk kurun waktu yang panjang. Maka dibutuhkan MRO, readiness, kesiap operasional, kata demikian. Kira-kira gini Pak ya, secara umum Mbak ya, bahwa industri pameran ini, Indodefense ini merupakan ajang yang sangat strategis dan penting tadi di dalam rangka mendukung untuk pengembangan industri pertahanan. Kemudian di dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan tersebut tidak hanya kita bekerja sama untuk dalam negeri, juga kita dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kita juga perlu membangun kerjasama dengan luar negeri. Karena memang kita sadari bersama dalam penguasaan teknologi kunci terhadap produk-produk tertentu, kita harus sadar itu kita produk dalam negeri belum mampu. Maka tidak ada kata lain, kita harus melaksanakan kerjasama. Kerjasama ada dua pendekatan di sini, baik itu kerjasama yang bersifat bilateral atau multilateral. Dalam konteks ya mungkin ada produk gabungan bersama, ada juga yang bersifat bilateral. Itulah secara umum begitu Bu. Oke, kan tema kita saat ini itu kan ekosistem industri pertahanan. Nah, menurut Bapak apa saja sih elemen-elemen untuk membentuk ekosistem tersebut? Begini, untuk membangun ekosistem industri pertahanan itu banyak aspek yang harus dilihat di sini. Oke, kita lihat ekosistem tentunya adalah apakah industri-industri dalam negeri ini memiliki kemampuan produksi yang bisa mensupport terhadap produk-produk dari luar negeri, bagian dari ekosistem. Mungkin contohnya lagi misalkan kita ada suatu program, ada suatu program pengadaan alat tertentu, misalkan katakanlah KFX misalkan begitu. Nah, sekarang bagaimana ekosistem untuk membangun dukung program itu apa saja? Bisa dalam negeri dan luar negeri. Mungkin luar negeri kita bekerja sama dengan Korea Selatan. Mungkin yang di dalam negeri apa saja yang bisa kita kembangkan di sini. Jadi membangun ekosistem itu kita harus tahu tentang potensi apa yang dimiliki. Itu aspek potensinya. Kemudian yang aspek yang keduanya ekosistem dalam konteks human resources atau SDM-nya. Bagaimana kita menyiapkan tenaga-tenaga ahli kita, ya teknisi-teknisi kita untuk bisa menjadi bagian dari
ekosistem global di bidang sumber daya manusia tadi. Kalau misalkan kita memiliki sumber daya memiliki kualitas yang tinggi dan bersaing, tentunya kita bisa mengirimkan teknisi kita untuk ikut di dalam produk itu. Ini SDM-nya, tumbengan juga mungkin aspek anggaran katakanlah gitu. Ini juga bisa dilihat dari ekosistem, itu bukan hanya masalah produk tapi bagaimana kita punya modal. Mungkin dari perusahaan sini kurang, kita masuk di situ. Itu juga bisa merupakan ekosistem elemen dari ekosistem dalam konteks investasi. Jadi sebetulnya ekosistem konteksnya apa? Konteksnya apa dulu kita lihat dulu. Tapi paling tidak mungkin dalam konteks tadi teknologi kita punya posisi kita punya kemampuan produksinya bagus, bisa menjadi bagian ekosistem tersebut. SDM-nya mumpuni, tingkat kualitasnya bagus, kualitasnya bisa standar, punya license, mungkin bisa masuk. Anggaran kita punya modal dan sebagainya. Nah, itu bisa digunakan. Termasuk infrastruktur produk yang sudah kita miliki apa? Misalkan contohnya infrastruktur ya mungkin kemampuan pabrik tertentu, PT PAL atau PT PDI kan dia punya kemampuan produksinya. Nah itu kalau dia sudah bisa menjual kemampuannya dan itu bisa menjadi bagian dari ekosistem global, ya itu merupakan bagian ekosistem. Bukan hanya ekosistem, bukannya milik BUMN tapi juga BUMS. Kita menggali BUMS itu potensinya apa? Nah itu kita juga bisa mendata itu. Pak, kemudian bagaimana KKIP mendorong sinergi dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem industri pertahanan, Pak? Termasuk BUMN, swasta, UMKM, dan lembaga penelitian tuh, Pak. Ya memang ini sinergi dan kolaborasi kata kuncinya. Itu sangat penting dan merupakan salah satu faktor yang utama di dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan industri pertahanan. Ada 3 elemen yang mungkin harus kita kembangkan di sini untuk membangun kolaborasi dan sinergi. Yang pertama adalah dari pihak pemerintah. Yang kedua adalah dari pihak pengguna. Yang ketiga adalah dari pihak akademisi, pihak dari universitas dan sebagainya. Sebetulnya banyak sekali kolaborasi. Paling tidak mungkin ada beberapa stakeholder yang terlibat di situ, saling berkaitan kolaborasi. Kemudian catatan di sini bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, di mana itu memberikan peluang yang sama antara BUMN dan BUMS untuk bisa menjadi lead indicator. Tentunya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru memberikan peluang yang sama sebagai lead indicator, maka akan muncul suatu persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat antara BUMN dengan BUMS. Nah, kami KKIP, perannya apa tentunya? Ya kita tidak bisa memberikan fasilitas atau memberikan perhatian kepada salah satu, enggak. Semuanya diberikan kesempatan yang sama. Harus rata ya, Pak? Harus rata. Sehingga kita bertugasnya adalah bagaimana mengoptimalkan potensi baik itu BUMN maupun BUMS. Kita optimalkan, kita sinergikan, kita kolaborasikan menjadi suatu kekuatan yang bagus. Jadi mereka tidak bersifat kompetitor, tapi elementer, bagian dari komplementernya. Misalkan di sini tidak punya, di situ tidak ada, saling mendukung, saling melengkapi. Nah inilah ruang itulah yang menjadi bagian bagi kita untuk mensinergikan, mengkolaborasikan potensi-potensi itu. Ini peluang yang sangat bagus sekali gitu. Kira-kira gitulah posisi peran kita, bagaimana mengoptimalkan atau memberdayakan potensi-potensi baik itu BUMN maupun BUMS. Oke. Nah, saat ini sejauh mana, Pak, kesiapan Indonesia dalam membangun ekosistem industri pertahanan sendiri nih, Pak? Ini, Pak, bagaimana kesiapan kita? Ya, bagaimana kesiapan kita nih, khususnya KKIP ini? Kalau kita berbicara kesiapan, kita harus sadar bahwa untuk mengetahui potensi-potensi yang ada di BUMS maupun di UMS, maka kita harus bisa memetakan potensi-potensi apa yang dimiliki. Nah, kebetulan ini berkaitan dengan potensi memetakan potensi itu, kami telah membangun
sistem satu data industri pertahanan. Di situ mengakomodir atau mengumpulkan data-data terhadap potensi-potensi yang ada, baik itu BUMN maupun BUMS. Itu bisa diakses oleh semua pihak untuk mengetahui bagaimana kita memanfaatkan potensi itu. Jadi intinya adalah bahwa mudah-mudahan dengan adanya satu data industri pertahanan ini bisa membantu agar ekosistem yang ada ini bisa saling mengetahui. Misalkan contohnya PT ini nggak punya itu, yang sini punya potensi ini. Dengan membuka sistem itu, maka diharapkan akan bisa saling melengkapi, saling mengetahui ini. Ini sekarang ada namanya satu data industri pertahanan. Ini salah satu upaya kita ya untuk menjembatani kepentingan-kepentingan itu. Baik Pak. Kemudian tantangan apa saja nih Pak yang saat ini dihadapi dalam membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat dan mandiri di Indonesia? Nah, bagaimana KKIP berupaya mengatasi tantangan tersebut, Pak? Untuk tantangan tentang membangun ekosistem itu memang ya harus luar biasa ya Pak tantangannya. Memang agak cukup challenges-nya. Challenges-nya gini. Yang pertama tentunya adalah infrastruktur dulu ya pasti ya. Infrastrukturnya kita tahu tidak semua industri pertahanan ini memiliki infrastruktur yang bagus. Mumpuni syarat. Khususnya adalah industri pertahanan swasta. Kalau yang BUMN nyaris mungkin lebih lengkap. PT DI, PT PAL dan sebagainya itu mungkin karena sudah lama bergerak di bidang industri pertahanan, tentunya memiliki kemampuan fasilitas infrastruktur yang sudah standar dan layak. Standar lah. Masalahnya adalah karena Undang-Undang Cipta yang Kerja yang baru ini memberikan peluang yang sama. Maka konsekuensinya yang swasta pun harus bisa ngejar ketinggalannya begitu. Infrastruktur. Kemudian masalah kemampuan SDM pasti. Yang BUMN tentunya pasti memiliki yang lebih banyak kemampuan ekspertisnya banyak. Teknik-tekniknya pasti akan lebih banyak bila dibandingkan dengan swasta. Nah, oleh sebab itu tentunya untuk bisa membangun tentang kualitasnya supaya sama atau bagus, tentunya kita harus dilaksanakan melalui program mungkin workshop, kerjasama, pendidikan, sekolah dan sebagainya. Jadi pada intinya adalah bahwa kita harus bisa memberdayakan SDM yang ada, baik itu dari BUMN maupun BUMS dikolaborasikan. Itu masalah SDM. Anggaran, tantangan anggaran. Memang ini industri pertahanan kan monosonik ya, artinya penggunanya hanya satu, tanda petik TNI gitu loh ya. Sehingga marketnya ya sangat terbatas. Kalau kita berbicara industri pertahanan, maka kita tidak bisa berorientasi itu untuk business oriented, bukan untuk profit oriented. Tidak akan mungkin tercapai kalau itu bisnis murni. Namun tentunya namanya juga industri pertahanan, maka walaupun itu monosonik, kemudian marketnya terbatas, maka ya harus tetap mengejar profitnya. Nah sekarang bagaimana mengejar itunya? Tentunya kualitas atau kemampuan produksi itu harus dua fungsi. Fungsi satu untuk mendukung katakanlah aspek militer, yang keduanya juga aspek sipil, sehingga potensi-potensi yang ada ini juga bisa dioptimalkan untuk kepentingan ya profit oriented begitu. Nah ini beberapa aspek katakanlah anggaran tadi ya, dan juga kesulitannya adalah ya kita harus tahu kalau masa perkreditan nih dukungan himbaran ya bank ya. Kalau berkaitan dengan industri pertahanan ada keraguan ya Pak. Keraguan dari sektor perbankan untuk memberikan kredit itu. Karena melihat bahwa pasti kemungkinan risiko macet mesti ada gitu kan. Ya tadi memang bukan profit oriented. Sehingga katakanlah kalau perbankan kan hitung-hitungannya untung rugi. Nah, sedangkan BUMN, BUMS yang di bidang industri pertahanan tentunya tidak akan bisa dituntut seperti yang di umum. Sehingga kita aspek anggaran ini juga harus
diperhatikan di sini tantangannya. Nah, kemudian masalah tata kelola. Tata kelola manajemen ya. Manajemen itu adalah fungsinya tentunya adalah di samping ya planningnya juga bagaimana harus bagus, dan juga yang terakhir monitoring evaluasinya. Bagaimana jangan sampai pemerintah sudah memberikan alokasikan dana melalui pinjaman dalam negeri, luar negeri, PMN dan sebagainya, namun tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu manajemen harus kuat di sini. Harus kuat ya Pak. Manajemen yang kuat ya tentunya didukung dengan para pimpinan-pimpinan direksi-direksi yang di industri pertahanan khususnya itu harus betul-betul punya ya agak berbeda dengan yang lainnya, punya etos kerja yang lainnya, harus punya extraordinary perjuangannya harus ada lah. Iya, itu beberapa tantangan. Nah, itu peran kita bagaimana KKIP ya otomatis kita menjembatani itu, menyelaraskan antara pemerintah dengan pelaku industri pertahanan. Misalkan contohnya tadi anggaran misalkan. Nah, kita menghimbau kepada bank-bank ini imbaran itu tuh ya harus mengerti kondisi itu. Ini karena untuk kepentingan negara dan bangsa, ya kita harus mengundang negara mengalokasikan dana untuk itu. Tentang SDM misalkan ya kita harus bisa meyakinkan ya lembaga-lembaga litbang kita, BRIN, litbang angkatan itu juga harus bisa kita optimalkan gitu. Iya. Ini banyak sekali aspek harus kita optimalkan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan adanya keinginan yang kuat ya pelaku industri pertahanan, baik itu pemerintah, pengguna maupun pelaku industri pertahanan itu, saya yakin industri pertahanan kita akan maju kuat, mandiri dan punya daya saing yang tinggi. Amin. Kemudian Pak, ini sejauh mana nih partisipasi industri pertahanan swasta dan UMKM dalam ekosistem ini nih Pak? Nah, dukungan konkret apa yang dilakukan KKIP untuk memberdayakan mereka? Mungkin begini ya, yang jelas kalau kita mengoptimalkan kita harus tahu kemampuan mereka gitu. Memang untuk BUMS maupun UMKM itu sebetulnya mereka punya produk yang cukup bagus gitu ya. Tapi untuk bisa menjadi bagian dari ekosistem industri pertahanan yang mempunyai tuntutan teknologi yang tinggi, itu memerlukan effort yang extraordinary lah, tidak normal, harus extraordinary. Namun keterbatasan yang ada di UMKM maupun swasta itu kadang-kadang menjadi kendala, menjadi tantangan. Kita mendorong bagi mereka, khususnya pelaku-pelaku industri pertahanan itu untuk selalu mengembangkan inovasi, mengembangkan riset developmentnya yang optimal gitu. Nah, caranya apa? Yaitu melaksanakan kolaborasi. Inovasi kolaborasi itu dengan apa? Dengan siapa? Yaitu dengan pemerintah juga, khususnya mungkin ya BUMN. Termasuk mungkin dari Kemhan juga ada Balitbang. Mereka kolaborasi antara BUMS dengan BUMN itu. Khususnya tentang research and development inovasi itu. Karena penting bagi kita, tanpa mengembangkan inovasi research and development, maka ending untuk membangun industri pertahanan yang mandiri mungkin akan sulit. Susah. Maka kuncinya adalah inovasi. Dan research and development. Ya baik. Oke. Kemudian bagaimana peran TOT atau transfer of teknologi nih Pak dan kemitraan strategis dengan pihak asing dalam memperkuat industri pertahanan nasional Pak? Tentang ini kerjasama dengan internasional ya. Dengan pihak asing nih Pak. Pihak asing. Jadi ini tentunya berkaitan dengan pengadaan. Kalau kita berbicara dengan TOT ini berkaitan tentunya adalah pengadaan dari luar negeri. Dalam norma aturannya adalah memang kita dipulihkan untuk mengadakan alutsista Alpha-Hankam dari luar negeri sepanjang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Kalau itu Alpha-Hankam yang diperlukan oleh user dalam TNI, Polri dan sebagainya itu bisa diproduksi dalam negeri, maka wajib hukumnya pengguna tersebut untuk membeli produk-produk dalam negeri. Wajib hukumnya wajib. Itu undang-undang industri pertahanan mengamanahkan begitu. Maka kewajiban pengguna harus membeli itu. Namun ada beberapa industri pertahanan yang memang belum mampu diproduksi dalam negeri, itu boleh pengadaannya di luar negeri. Namun ada syarat-syaratnya, yaitu nilai
nilai nilai value kontraknya Value. itu harus 85% dari nilai value itu harus terpenuhi. Apa saja yang dihitung? Yaitu masalah imbal Dan- dagangnya atau counter trade, komponen lokal atau lokal content, dan offset. Nah, TOT itu salah satu dari offset itu. Dan itu merupakan keharusan compulsory obligasi bagi kalau kita mengadakan luar negeri, maka harus ada mekanisme TOT. TOT bagian dari offset. Offset itu merupakan bagian dari IDKLO kita. Imbal dagang, komponen lokal, dan offset. Total nilainya harus 85% dari nilai total itu. Nah, kalau misalkan tidak bisa mencapai angka 85%, sekarang bagaimana? Ya. Apakah pengadaan luar negeri itu dihentikan? Ya tidak. Ada mekanisme caranya untuk menutup kekurangan, yaitu melalui invest. Nah, invest itu ada dua, ada namanya direct invest, ada indirect invest. Oke. Artinya adalah untuk menutup kekurangan angka 85% tadi, misalkan kurang 35% misalkan ya. Nah, 35% ini dicari mana tadi ekosistem dalam negeri atau potensi apa saja yang bisa dikembangkan untuk mendukung agar bisa mendukung angka yang 35% kurang tadi. Baik. Dicari apa saja kemungkinan, hitung, ada perhitungannya, ada formula untuk menghitung itu. Baik. Namun misalkan tentunya berkaitan dengan produk ya, produk yang dibeli apa. Namun apabila setelah dihitung-hitung pun masih ternyata kurang, tidak mencapai. Terus gimana itu, Pak? Nah, cara bagaimana? Yaitu melalui indirect invest. Indirect invest. Indirect invest. Yaitu adalah kita bisa mengalihkan nilai yang kurang tadi, mencari peluang-peluang yang lainnya untuk digunakan untuk menutup itu. Tapi tidak ada kaitannya dengan proyek itu boleh. Misalkan contohnya membuka untuk sekolah atau untuk mengembangkan rumah sakit. Tapi untuk kepentingan pertahanan tentunya itu boleh, sehingga total nanti akan mencapai 85% tadi. Gitu. Baik. Saya kira kalau tidak mencakup aspek yang ini pindah ke yang lain gitu, Pak. Enggak Nah, seperti itu. mungkin begini, Mbak. Ada beberapa produk yang tidak bisa dipindah-pindah. Artinya memang mau tidak mau ya dari situ. Oh, dari situ gitu ya. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Misalkan ya kita ambil misalkan sekarang pemerintah juga akan membeli Rafale, misalkan Rafale yang di Prancis, Rafale. Tentunya kan memang ada ekosistem Eropa yang sudah ada. Teknologi kita kadang-kadang tidak bisa mengikuti itu, bagian dari 85% untuk mendukung program Rafale belum bisa misalkan begitu. TDI tidak punya kemampuan itu 85%, tapi harus ada kewajiban 85%. Nah, sekarang bagaimana untuk memenuhi requirement 85% itu? Nah, kita cari yang direct investnya, misalkan contohnya mohon maaf ada wingnya atau apa yang bisa dibangun PTDI. Itu namanya direct invest. Yang ada kaitannya dengan situ. Baik. Itulah kira-kira. Nah, indirect investnya cari yang lain gitu. Oke, Pak. Dalam konteks Indodefense nih, Pak, bagaimana KKIP melihat potensi kerjasama internasional yang dapat memperkaya ekosistem industri pertahanan Indonesia nih, Pak? Oke, potensi ya. Ya, potensi. Jadi dengan adanya Indodefense ini. Indodefense ini merupakan peluang bagi pelaku-pelaku industri pertahanan, baik itu BUMN dan BUMNs, untuk mencari potensi kerjasama dengan luar negeri. Ya, Peluang internasional nih sebabnya. Semua hadir di sini. Nah, diperlukanlah di sini adalah bagaimana kita bisa meyakinkan kepada calon relasi kita, calon pembeli kita, calon joint production-nya, joint venture ke depannya, kita harus bisa meyakinkan. Tentunya apa? Ya kita harus bisa memetakan kemampuan kita apa untuk kita jual. Kita memetakan ini saya punya itu dan sebagainya. Di bidang ini, bidang itu dan sebagainya. Ini peluang bagi kita untuk bisa mengembangkan potensi apa. Ini merupakan izin yang sangat penting sekali. Iya. Challenging gak sih, Pak? Sangat luar biasa ya challengingnya. Sangat challenging begitu. Dan sekarang teknologi itu berkembang. Ya, betul sekali. Advance teknologi itu nggak tetap, terus berkembang terus begitu. Apalagi sekarang dengan adanya AI, artificial intelligence, cyber dan sebagainya. Pasti itu akan bagaimana AI, cyber itu bisa digunakan untuk kepentingan militer. Kita belum mampu itu. Nah, mungkin ada suatu negara yang sudah mampu. Nah, itu kita berusaha untuk mencari counterpart kita yang bisa bekerja sama. Tapi tentunya kita harus bisa mencari potensi kita apa juga. Jangan
mau kerjasama kita 0 mereka 100 ya nggak bisa Iya, dong. iya, Kita benar. harus tahu oke saya punya 30%, nah mereka kita cariin 7%. Paling tidak kita bisa menjual apa minuman kita gitu. Baik Pak. Kemudian apa saja nih Pak inovasi dan produk unggulan dari industri pertahanan dalam negeri yang menarik perhatian Bapak nih di Oke. Indo Defense ini nih? Apa nih Pak yang menarik Ini produk dalam negeri kita Pak? yang kita tonjolkan ini kebetulan tadi baru kita melaksanakan kegiatan namanya business matching. Mejeng. Matching, mempertemukan bisnis pertemuan matching. business matching ya, business matching antara pelaku industri pertahanan dalam ini produser PTDI PTDI. dengan pengguna user. Usernya siapa? Yaitu produk ini N219. M219 ya. N219 ini N219 ini sudah tersertifikasi dan punya potensi untuk kita jual. Nah, jualnya kan tentunya dalam negeri dan luar negeri, katakan demikian ya. Nah, kita mau menjual ke luar negeri, ya kita harus dalam negeri dulu. Bagaimana luar negeri mau membeli potensi produk kita kalau dalam negeri tidak ada yang membeli, kan begitu kan? Ya baik Pak. Oleh sebab itu tadi kami menyelenggarakan business matchingnya antara produser pelaku industri pertahanan dalam ini PTDI kepada customernya. Customernya siapa? Customernya adalah ya pemerintah daerah, karena ini bisa digunakan untuk landasan yang kecil, yang pendek, sehingga memungkinkan untuk kepentingan-kepentingan yang bukan untuk kepentingan militer. Banyak sekali peluang di situ. Tapi bisa dijelasin mengenai N219 ini dulu nggak sih Pak? Dijelasin N219 ini tuh pesawat peruntukannya untuk apa? Nah, ini sebetulnya multifungsinya bisa digunakan untuk passenger 19 orang ya, bisa juga. 19 orang. Bisa dikurangi juga bisa juga untuk kargo. Tapi intinya di sini adalah untuk mendukung, baik itu bisa digunakan untuk operasional militer juga boleh, dan juga untuk mendukung kegiatan humanitarian atau kemanusiaan bisa, misi-misi kemanusiaan bisa. Intinya pesawat kecil gitu ya Pesawat Pak? kecil Ke untuk landasannya tidak begitu jauh, 1000 meter dengan landasan yang rumput itu bisa, dan potensinya besar. Potensi besar. Jadi, nah ini yang sudah membeli, yaitu Angkatan Darat malah. Angkatan Darat? Jadi bukan Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat sudah membeli 6, 6? artinya sudah tanda tangan 6. 5 nanti untuk yang ya untuk darat ya. Darat. Yang 1 untuk amfibi, kemampuan amfibi. Baik. Jadi nanti dimodifikasi untuk kemampuan amfibi. Jadi bisa mendarat di sungai, laut, air yang mungkin ombaknya tidak begitu besar untuk misi-misi kemanusiaan. Jadi bisa ini Pak? bisa, nanti sedang diharapkan di 2028 untuk N219 amfibi ini tuh bisa diproduksi. Baik. Nah, sekarang yang sudah membeli adalah Angkatan Darat 5, digunakan untuk misi ya operasi mungkin di daerah-daerah terpencil, mungkin di Kalimantan, di Papua. Apalagi Angkatan Darat gitu. sering satgas ke Satgas Papua, keluar, nah, untuk dorongan ke pegunungan, logistik, pegunungan. Nah, sangat ini bermanfaat ya Pak? sudah bermanfaat. Ini Nah, adalah tentunya market kita kan jangan Angkatan Darat. ya, Banyak sekali market yang membeli. Nah, kami tadi mengundang Bakamla, Baik. Basarnas, kemudian pemerintah daerah, provinsi-provinsi, kabupaten yang sudah menandatangani Memorandum of Understanding tadi antara PTDI dengan calon pembeli tadi banyak baik. sekali, khususnya dari pemerintah provinsi Papua Pegunungan, ya, kemudian baik. Riau. Riau. Kemudian dari ada beberapa kabupaten juga sudah akan merencanakan intentu untuk membeli gitu. Bakamla juga sudah menandatangani potensi itu, sehingga itu peluang bisnis. Ya. Tadi kembali tentang dengan luar negeri kan. Dan luar negeri ya Pak. Harapan kita adalah kalau kita sudah bisa menjual ini untuk dalam negeri dan marketnya ada, usernya pengennya, penggunanya juga banyak, meyakinkan kepada di luar dong. Oh iya, ini bagus nih, sehingga banyak membeli. Sebenarnya N295 dulu juga sudah marketnya sudah internasional. Nah, khusus masalah ini, kemudian juga mau lah itu ya itu kan medium tank itu, medium tank. Itu juga merupakan potensi yang cukup bagus. Ini 235 juga sudah mau itu. Ini kan sudah terbukti, proven juga dengan Turki. Nah, ini bisa menjadi proyek unggulan kita untuk bisa kita produksikan artinya bisa kita kirimkan ke luar negeri ya Pak. Beberapa potensi-potensi yang bisa kita kembangkan.
Tapi udah banyak yang didilkan belum Pak dalam Indo Defense ini? Kalau yang luar negeri terus terang saya belum begitu monitor secara, saya yakin mesti ada. Pasti ada tapi Ada, terus khususnya yang Maung ya. mau. Maung itu sudah banyak potensinya, banyak. termasuk kita punya apa yang di PBB kita bawa ke PBB itu Iya. yang untuk Kebetulan kemarin saya ke Lebanon ada kok Pak. Ada, ada sehingga pindadnya. potensinya itu ada. Jadi itu merupakan bukti peluang dan sudah proven di Iya. PBB dah. Iya. Nah ini beberapa potensi yang harus kita kembangkan terus. Ini salah satu Salah saja. satu. Sebetulnya banyak potensi. Kita nggak usah SS2 lah. Senapan PT Pindad. Ya. Kita pertandingan juara terus. Juara terus. Ya kan berarti bukan hanya penembaknya, Ya, tetapi tapi senjatanya. Senjatanya yang mempengaruhi Pak, Loh, senjata pasti pengaruh. sangat berpengaruh. Mungkin Sangat 80% itu adalah akurasi, presisi senjata. Orangnya iya Ya. bisa 100, tapi produknya itu kan menunjukkan produknya SS2 ya, SS. Pindad itu juga nggak kalah dengan internasional. Bagus begitu. Ini Bagus. contohnya peluang dari inilah. Kepada Indonesia. Ya baik Bapak. Kemudian bagaimana nih Pak KKIP menilai kualitas dan daya saing produk industri pertahanan Indonesia dibandingkan dengan produk asing yang dipamerkan di Indo Defense ini nih Pak? Baik, untuk masalah kualitas ya, jadi tergantung dari produk apa yang kita Bandingkan. kita bandingkan Iya. gitu ya. Kalau misalnya ini N21 ya, otomatis kita nilainya paling tinggi, paling bagus karena kita sudah mampu memproduksi. Mau juga pasti bagus. Pasti bagus. Tapi kalau ada produk-produk tertentu ya memang kita belum mampu, belum teknologi belum mampu. Misalkan contohnya tadi Rafale, Scorpion kapal selam, dan itu memang teknologinya tinggi, tidak mungkin kita mampu. Atau mungkin combat management system yang memang kita belum mampu, itu harus kita sadari itu, kita harus mengejar itu. Tapi tergantung dari sudut pandang. iya mana yang Ya. kita bandingkan Ya. gitu lah kira-kira. Kemudian peluang apa aja nih Pak yang dapat dimanfaatkan oleh industri pertahanan nasional pasca kegiatan Indo Defense ini? Nah baik di dalam kerjasama, investasi maupun pengembangan pasar. Industri pertahanan ini akan maju dan akan kuat dan mandiri berdaya saing tentunya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap peluang kerjasama. Apapun harus kerjasama. Harus. Tanpa kerjasama tidak akan mungkin. Kerjasama dalam konteks di sini adalah kerjasama dalam konteks dia memerlukan barang kita, misalkan begitu. Berarti kita menjual, itu juga kerjasama sebetulnya. Demikian juga kerjasama karena kita tidak punya kemampuan produksi, kita juga kerjasama. Itu juga kerjasama. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan peluang kerjasama itu. Baik. Dan saya yakin Defense ID, coding Defense ID ini mereka sudah memetakan, mencari peluang-peluang kerjasama itu. Dan sekarang kita memang agak kerjasama cukup intens dengan Turki ya. Ya. Dan itu Turki itu merupakan salah satu produk industri pertahanan yang cukup maju Ya, dengan NATO standar atau standar NATO. Dan kita pun juga punya keinginan yang sama dengan Turki, artinya common interest-nya ada. Turki juga merupakan salah satu negara yang kuat dalam industri pertahanan dan sudah terbukti ya. Terbukti Pak. Dan kita pun juga punya potensi itu. Jadi kita harus mengembangkan itu. Ada pesawat yang mungkin harus kita kembangkan bersama, yang generasi 4,5, 4,5 generasi itu juga merupakan potensi. Sebenarnya banyak potensi Turki yang harus kita kembangkan. Mungkin sekarang kita agak intens to explore ya untuk potensi kerjasama dengan Turki cukup intens. Cukup intens ya Pak. Okay. Tapi bukan berarti kita menutup kerjasama dengan yang lainnya. Enggak, ya. ya. Tetap kan. Perlu digarisbawahi ini. Ya, karena Gak cuma sama Turki. bukan karena gini bingung. Membeli industri pertahanan itu kita melihat tidak hanya melihat dari pembelian militer, tapi kita harus mempertimbangkan geopolitik dan geostrategi juga gitu. Ada konsekuensi yang harus kita terima kalau misalkan kita membeli di satu negara, tapi ada persyaratan-persyaratan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, buat apa? Mungkin kalau kita membeli terus ada embargo, kan nggak bisa. Kita negara non-blok, tentunya harus bisa melihat posisi Indonesia yang negara bebas aktif non-blok, harus bisa mengerti kondisi politik kita, geopolitik kita harus tahu.
Ya geostrateginya adalah tentunya apakah pembelian-pembelian tersebut bisa mendukung kemampuan postur pembangunan postur pertahanan negara kita, kan gitu. Jadi kerjasama tetapi harus mempertimbangkan geopolitik dan geostrategi. Kemudian ada nggak sih Pak target KKIP dalam jangka waktu 5 tahun ke depan nih Pak? Ya, gini. Untuk target 5 tahun ke depan itu memang target menengah. Mana? Kami sudah membuat roadmap untuk pembangunan industri pertahanan sampai 2045 mendukung Indonesia Emas. Indonesia Emas. Emas 2045. Namun untuk menuju ke sana kita juga bagi beberapa pentahapannya untuk menuju ke sana. Mungkin pertama tahap inovasi, yang kedua tahap integrasi, yang keempatnya baru tahap, yang ketiganya baru tahap kemandirian. Nah sekarang kita baru memasuki mungkin tahap yang bersifat inovasi untuk menggali potensi-potensi industri pertahanan penguasaan teknologi kunci apa kita 5 tahun ke depan ini. Tentunya sejalan dengan RPJMP, rencana pembangunan jangka menengahnya Bappenas yang dikeluarkan, kita harus inline dengan situ. Dan juga nanti akan dibuatkan Cakumanak kebijakan umum pertahanan negara, di mana ada salah satu klausul tentang kebijakan pengembangan dan pembangunan industri pertahanan. Nah, kita harus bisa menerjemahkan kebijakan national policy untuk industri pertahanan untuk kita tuangkan di dalam roadmap rencana jangka 5 tahun ke depan sampai 2029. Kita sudah menyiapkan itu, mudah-mudahan akan bisa kita rilis pada akhir tahun ini karena harus mengejar ke sana, yaitu tahap inovasi penguasaan teknologi kunci. Bapak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apa nih Pak? Bapak kesan pesan mengenai Indodefense ini Pak? Jadi begini, ini sebagai closing ya, statement. Sebagai closing statement. Pertama kita bahwa harus bisa mengoptimalkan Indodefense ini, Expo Indodefense ini sebagai kancah tidak hanya strategis, namun bagaimana kita bisa menjual terhadap produk-produk unggulan kita. Kemudian yang kedua harus bisa mengoptimalkan potensi kerjasama dengan pelaku industri global sehingga nanti kita bisa menjadi bagian dari global supply chain-nya. Nah, tentunya tanpa ada kemampuan produksi dan jasa pemeliharaan yang levelitasnya tinggi, tentunya kita tidak masuk dalam situ. Oleh sebab itu pelaku industri pertahanan harus bisa meningkatkan kualitas produksi dan jasa pemeliharaannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah industri pertahanan adalah milik kita bersama. Tanpa dukungan yang optimal terhadap semua pelaku industri pertahanan, baik itu pemerintah, pelaku industri pertahanan, dan juga pengguna, maka industri pertahanan mungkin kita tidak akan maju. Moto kita adalah maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing. Kalau tidak kita yang memajukan, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Baik Bapak, tepuk tangan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat bagi para pendengar. Terima kasih, selamat siang. Salam bela negara.